Dr. Foyan yang misterius telah mengembangkan eksperimen baru, di mana ia memberikan hadiah kepada pasangan sebesar $5 juta jika mereka tetap berada di dalam ruangan yang sempurna selama 50 hari. Jika salah satu dari mereka pergi, hadiahnya turun menjadi $1 juta. Tidak ada kontak dengan dunia luar dan tidak ada hiburan, hanya kebersamaan satu sama lain. Namun, mereka bisa mendapatkan hadiah dengan membayarnya dari sebagian uang hadiah. Pasangan hari ini adalah Mike dan Kate, yang berpikir itu akan menjadi uang mudah. Mike berpikir mereka sangat beruntung menemukan tempat ini, dan Kate melihatnya sebagai kesempatan kedua yang pantas mereka dapatkan. Namun, dia juga menunjukkan bahwa mungkin mereka harus membagi uangnya untuk mempermudah segalanya. Rencananya adalah menginvestasikan uang itu, yang menurut Mike sangat membosankan. Ia melihat masa depannya sebagai berpesta dan bersenang-senang tanpa harus memikirkan uang lagi. Setelah mendengar suara AI mengingatkan mereka tentang peraturan, mereka menjelajahi area tersebut dan menyadari bahwa mereka tidak bercanda ketika menyebutnya sempurna. Semuanya berwarna putih, dan satu-satunya benda di sana adalah tempat tidur dan bangku. Ada juga kamar mandi sederhana, yang aturannya mengatakan mereka bisa masuk satu persatu. Sebuah tombol merah yang bisa mereka gunakan jika ingin pergi, layar sentuh tempat mereka bisa meminta hadiah, dan jam besar di atas pintu keluar yang menghitung mundur waktu yang tersisa dalam eksperimen. Makanan mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka dan hanya berupa shake putih tanpa rasa yang disajikan dalam karton putih. Ruangan itu juga dilengkapi dengan lampu otomatis yang berubah sepanjang hari untuk mengumumkan pagi, siang, sore, dan ketika malam tiba, yang merupakan tanda mereka harus pergi tidur. Layar sentuh memungkinkan mereka mengatur jam alarm, dan sementara Mike berencana memperlakukan ini sebagai liburan dan bangun siang, Kate mengatur alarm pagi agar dia memiliki rasa rutinitas. Ketika mereka pergi tidur di malam pertama mereka, Mike mencoba untuk bersenang-senang dengan Kate, tetapi dia khawatir mereka mungkin diawasi oleh profesor. Karena Mike bersikeras, mereka akhirnya melakukannya dengan tenang di bawah selimut. Ketika pagi tiba, Kate pergi ke kamar mandi untuk melihat dirinya di cermin dan mengucapkan beberapa kata penegasan untuk menjaga semangatnya tetap tinggi, dan tujuannya tetap segar. Setelah keduanya mandi, mereka melemparkan pakaian mereka ke saluran cucian kamar mandi, dan sebagai gantinya, mereka menerima piyama yang sangat polos, meskipun setidaknya ini memiliki beberapa warna. Untuk menyibukkan diri, Kate mencoba berteori mengapa Foyan menjalankan eksperimen ini, jadi Mike menceritakan tentang dokumenter yang ia lihat tentang eksperimen sebelumnya orang ini, yang berakhir dengan tragedi bagi keluarga pekerja kasar. Tidak ada yang tahu mengapa Foyan melakukan semua ini, mereka hanya tahu ia punya banyak uang, dan ia suka menggunakannya untuk menempatkan orang dalam keadaan unik karena ia tertarik pada kondisi manusia. Menjaga diri mereka tetap terhibur menjadi masalah lebih cepat dari yang mereka duga. Kate suka bermeditasi sementara Mike terkadang menatap jam. Ia juga melantur secara filosofis tentang berbagai subjek seperti makna warna putih, yang ia analisis dengan semua pengetahuan sekolah seninya, atau arah mereka harus menyikat gigi. Kate selalu mengingatkannya untuk tidak menatap jam dan tetap fokus pada hadiah. Tetapi sulit untuk berpikir positif ketika Mike bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Kate mempertahankan rutinitasnya dengan kata-kata penegasan dan merapikan tempat tidur. Ia juga mencoba menjaga semangat Mike tetap tinggi. Ketika Kate bermeditasi, Mike mencoba berolahraga, terutama dengan berlari. Bersama-sama, mereka bermain permainan tepuk tangan, Marco Polo, atau bahkan menari. Setiap kali mereka melepas piyama kotor mereka diberi pasangan lain yang terlihat persis sama. Beberapa minggu telah berlalu ketika sesuatu yang berbeda akhirnya terjadi. Mike menemukan serangga yang menyelinap masuk ke dalam ruangan. Setelah berbicara dengan bayi, Mike mencoba memberinya beberapa shake makanan. Tetapi begitu ia menuangkan beberapa tetes di lantai, suara AI mengingatkan mereka bahwa makanan hanya dapat digunakan untuk konsumsi oleh peserta. Khawatir serangga itu tidak akan bertahan hidup di sini, Mike meminta cara untuk mengeluarkan makhluk kecil itu, berjanji ia tidak ingin pergi. Kate menjelaskan kepadanya bahwa speaker tempat suara AI keluar tampaknya tidak dua arah. Ia sudah mencoba, membuat Mike memutuskan ia akan menekan tombol untuk membuka pintu. Ini memulai argumen karena Kate yakin menekan tombol akan membuat mereka kalah. Bahkan jika Mike tidak benar-benar pergi, dan hanya menjulurkan tangannya untuk serangga bodoh. Setelah meletakkan serangga itu, Mike memberitahu Kate bahwa serangga itu adalah makhluk hidup, dan bahwa dia tidak memiliki belas kasih, jadi Kate menuduhnya bersikap merendahkan, karena dia bukan vegan seperti dia. Saat argumen semakin keras, Kate akhirnya mengakui ia berpikir Mike hanya vegan karena ia ingin membuat kesal ayahnya yang kaya yang memberikan Mike semua yang ia butuhkan, oleh karena itu ia tidak pernah menderita, dan sekarang ia ingin memiliki kredibilitas seni jalanan artistik. Kemudian, Kate mencoba menjauh dari percakapan ini, tetapi ia akhirnya menginjak serangga itu, dan Mike kesulitan mempercayainya ketika dia mengatakan itu kecelakaan dan meminta maaf. Mike menghabiskan sisa harinya merajuk di sudut, sampai ia akhirnya memutuskan ia sudah cukup, tidak melakukan apa-apa itu tidak sehat. Karena masing-masing dari mereka dapat mengambil 2 hadiah,
Mike akan meminta satu, bahkan jika itu mengurangi $100.000 dari hadiah mereka. Kate tidak menyetujui, tetapi Mike tidak memerlukan izinnya, dan hadiahnya akhirnya berupa satu pensil krayon hijau. Tidak banyak, tetapi setidaknya sekarang Mike bisa membuat seninya di dinding. Setelah melihatnya menggambar sebentar, Kate memintanya untuk menggambarnya, dan Mike menerima. Namun, ia menolak untuk membuat potret realistis karena membosankan. Ia lebih suka tetap pada gayanya, menyebabkan Kate tidak ingin menjadi model untuknya lagi. Mike menggambar sampai tidak ada krayon lagi, membuat Kate kesal ketika ia meninggalkan noda hijau di seluruh kamar mandi dan handuk di lantai. Kemudian, Kate meminta maaf karena telah berperilaku seperti orang bodoh dan menjelaskan ini lebih sulit dari yang ia duga. Tetapi setidaknya mereka hanya memiliki 20 hari tersisa. Hari-hari terus berlalu dalam kebosanan sampai suatu pagi, Kate bangun dan menemukan pistol di kamar mandi. Mereka terlalu takut untuk memeriksa apakah pistol itu terisi dan kehadirannya menghantui, jadi mereka memutuskan untuk menyembunyikannya di bawah tempat tidur, karena AI melarang mereka meletakkan benda yang bukan pakaian di dalam saluran cucian. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu akhirnya diberi hadiah waktu terhubung, yang akan memutar pesan yang dikirim oleh orang yang mereka cintai. Mike mendapatkan pesan dari saudara perempuannya, yang memberitahunya bagaimana kabar dia dan orang tua mereka, tetapi dia juga berpikir Mike tidak lagi berkencan dengan Kate. Melihat saudara perempuannya membuat Mike sangat bahagia, tetapi Kate tidak menginginkan koneksi sendiri dan panik ketika layar menampilkan video ayahnya, yang akhirnya tidak lagi hidup di jalanan dan tinggal di tempat penampungan tunawisma. Karena video itu tidak akan berhenti tidak peduli seberapa banyak ia meminta, Kate berlari bersembunyi di balik pintu masuk kamar mandi dan menangis, dan Mike datang untuk menghiburnya. Setelah tidur dengan sangat erat memeluk pacarnya, Kate tidak bangun ketika alarm mengumumkan pagi dan tetap di tempat tidur sepanjang hari, karena ia jatuh ke dalam keadaan depresi. Ketika Mike mengungkapkan kekhawatirannya, Kate memberitahunya ia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun dan selalu berbohong kepada Mike tentang siapa ayahnya karena ia malu pada ayahnya, dan cara ayahnya menghabiskan rumah, biaya sekolahnya, dan kesempatannya untuk tumbuh seperti orang normal dengan minum-minum. Dengan hanya lebih dari 2 minggu tersisa, Kate masih tetap di tempat tidur sementara Mike mencoba menemukan cara baru untuk menghibur diri, seperti memodifikasi gambarnya dengan mengoleskan krayon dengan jari-jarinya atau membaca label piyama dengan sebanyak mungkin emosi seperti latihan akting itu. Ia mencoba membuat Kate makan dengan membuat beberapa lelucon tentang makanan, tetapi itu tidak ada gunanya, jadi ia akhirnya bergabung dengannya di tempat tidur dengan harapan ia bisa menghiburnya. Ini masih tidak berhasil, dan Mike terkadang memutuskan untuk tidur di lantai, hanya untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu pagi, ia mencoba meyakinkan Kate untuk mengambil hadiah, tetapi dia menolak untuk kehilangan uang itu. Semakin frustrasi, Mike menyebutkan ia tidak yakin ia bisa melakukan ini lagi, dan itu akhirnya menginspirasi Kate untuk bangun dari tempat tidur. Sebelum dia mandi, dia memberitahu Mike untuk mengambil hadiah keduanya, bahkan jika itu menghabiskan $250.000. Mike melakukannya dan terkejut melihat pintu terbuka untuk memungkinkan seorang wanita telanjang bernama Simone memasuki ruangan. Dia tidak tahu apa-apa tentang proyek itu. Dia hanya seorang aktris yang dibayar untuk pekerjaan yang mengharuskan menandatangani banyak NDA dan meskipun dia dipekerjakan selama 1 bulan, agennya mengatakan dia mungkin akan tinggal selama 24 jam. Kate tidak terlalu menyukai kehadirannya dan membuat Mike memberikan kaosnya agar Simone bisa menutupi sedikit. Simone memperhatikan seni Mike dan memujinya, bahkan mengenali pengaruhnya, yang membuat Kate semakin kesal. Ketika malam tiba, Mike menawarkan untuk tidur di lantai sementara para wanita tidur di tempat tidur, dan Simone menawarkan untuk tetap terjaga saat mereka tidur. Kate kesal dengan upaya mereka untuk bersikap sopan dan memutuskan mereka semua bisa berbagi tempat tidur selama dia tidur di tengah. Malam itu, Kate lah yang kesulitan tidur. Di pagi hari, Kate tidak menemukan Simone di tempat tidur dan berpikir dia sudah pergi. Tetapi sebenarnya, dia ada di kamar mandi. Tidak tahan lagi, Kate memutuskan untuk mengambil hadiah dan menerima kotak kecil berisi 3 permen menyenangkan. Kate segera mengambil satu dan menawarkan satu kepada Simone, tetapi Mike hanya menerima satu juga setelah banyak keraguan. Ketiganya mulai menari dan bergerak-gerak di sekitar ruangan. Mereka juga berbagi beberapa ciuman kelompok. Namun, setelah beberapa saat, Mike mulai mengalami perjalanan yang buruk, melihat darah di mana-mana, dan bermimpi ia berada di bawah air, sambil melihat adik laki-lakinya jatuh bersamanya. Para wanita membawa Mike kembali ke kenyataan, tetapi ia masih panik dan meminta untuk pergi, sambil menyebutkan sesuatu tentang Sean dan tenggelam. Katie harus menariknya kembali ke tempat tidur, dan menghiburnya sampai ia tertidur. Setelah itu, Simone bertanya apa yang Mike bicarakan, dan Kate memberitahunya adik laki-laki Mike, Sean, tenggelam di kolam renang keluarga saat Mike seharusnya mengasuhnya, yang membuatnya merasa bersalah sampai hari ini. Mike sedang mabuk ketika itu terjadi, yang menambah luka dan menjelaskan mengapa ia ragu menerima permen di sini. Simone juga bertanya bagaimana mereka bertemu, dan Kate mengingat dengan sayang bagaimana pada hari hujan,
Ia tidak memiliki payung dan Mike datang kepadanya, menawarkan untuk menangkap semua tetesan hujan agar ia tidak basah. Ketika Mike akhirnya bangun, Simone berbagi bahwa ia kehilangan ibunya ketika ia masih kecil, dan keduanya menjalin ikatan karena kesedihan dan orang yang dicintai yang hilang. Simone memegang tangan Mike untuk menghiburnya, dan ketika Kate melihat mereka, ia panik. Berpikir Simone ingin mencuri pacarnya. Simone mengecam sikapnya, menunjukkan bahwa Kate menyerang, karena ia sebenarnya adalah orang yang tidak aman, yang memulai argumen. Mike berteriak kepada mereka untuk berhenti sebelum pergi, jadi Kate mencoba meminta maaf, mengakui itu mungkin tidak ada apa-apa yang ia lihat. Namun Simone mengipasi api dengan mengatakan mungkin tidak. Pagi berikutnya, Mike tidak merasa sehat, tetapi Kate berkonsentrasi pada hal lain. Simone akhirnya pergi, tetapi ada juga pesan darinya di dinding dengan krayon hijau yang berterima kasih kepada Mike untuk malam yang liar. Kate panik, tidak mendengarkan Mike ketika ia menjelaskan ia tidak melakukan apa-apa dan ini seperti pistol. Sesuatu yang dilakukan ruangan untuk mengganggu mereka. Dalam kemarahannya, Kate mendorong Mike ke lantai, membuatnya melukai kepalanya dan berdarah. Mike menjauh darinya, mengingatkannya bahwa ia tidak pernah berselingkuh darinya bahkan ketika ia pindah ke New York. Ia juga berhenti bertemu dengan teman-teman kayanya yang disebut-sebut, agar tidak membuatnya tidak nyaman dan tidak menyelesaikan kuliah untuk tinggal di rumah bersamanya ketika ia depresi. Namun, yang ia dapatkan sebagai imbalan hanyalah kecemburuan. Menangis, Kate terus meminta maaf, tetapi percakapan mereka terganggu ketika Mike mulai merasa pusing karena lukanya. Ia benar-benar berpikir ia membutuhkan dokter, tetapi Kate membawakan beberapa shake makanan, agar ia bisa memasukkan gula ke dalam sistemnya, dan menutupi lukanya dengan handuk. Mengingatkan Mike bahwa kontrak mengatakan mereka tidak memiliki tunjangan untuk intervensi medis. Mike tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar, dan ia mulai bertanya-tanya apakah Kate benar-benar peduli. Lukanya ternyata kecil dan akhirnya berhenti berdarah. Tetapi ia takut seberapa jauh dia akan pergi. Jika itu lebih buruk, mungkin dia akan membiarkannya berdarah demi uang. Membenci apa yang tempat ini lakukan pada mereka, dan menyadari uang tidak akan memperbaiki seberapa hancurnya mereka sebenarnya. Mike memutuskan untuk pergi, mengajak Kate untuk melakukan hal yang sama. Kate menolak, menunjukkan mudah baginya untuk berbicara seperti ini, karena ia selalu punya uang, dan ia bahkan mengambil pistol untuk mengancamnya agar tetap tinggal. Namun, Mike mengabaikannya dan menekan tombol. Akhirnya meninggalkan ruangan hanya beberapa hari sebelum kemenangan. Setelah banyak berbaring dan panik di kamar mandi, Kate melihat gambar tetesan hujan di dinding, menginspirasinya untuk mendekati tombol juga, dan mempertimbangkan pilihannya dengan hanya 2 hari tersisa. Banyak bulan kemudian, Mike yang sekarang lajang sedang berlari ketika ia melihat Kate keluar dari sebuah gedung. Mereka belum pernah bertemu sejak di ruangan itu dan memutuskan untuk berjalan-jalan untuk mengobrol dan bertukar kabar. Tetapi ketika Mike bertanya kepada Kate apakah dia meninggalkan ruangan atau menang, dia menghindari pertanyaan itu. Setidaknya, dia menawarkan permintaan maaf atas apa yang terjadi. Saat mereka berjalan pergi, gedung itu terungkap sebagai tempat penampungan tunawisma, yang memiliki plakat yang mengatakan sumbangan anonim memungkinkan mereka membangun dapur baru. Sementara itu, di ruangan yang sempurna, pasangan baru tiba untuk menerima tantangan.